Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Iqbal Maulana, 2. Ken Sofi Bagas, 3. Anfulim Fernanda, 4. Anggil Destavia. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis permintaan. Faktor pokok kelangsungan hidup perusahaan adalah laba atas permintaan hasil produksinya. F. Sehebat apapun sumber daya manusia di tiap-tiap divisi perusahaan, tanpa adanya permintaan yang menguntungkan, perusahaan tersebut tidak dapat melangsungkan hidupnya. Permintaan sebagai faktor yang menentukan keuntungan perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan harus memiliki informasi yang akurat tentang permintaan hasil produksinya untuk membuat keputusan jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya, perusahaan harus memiliki informasi hubungan kebijakan harga, kebijakan kredit, tingkat bunga, pendapatan masyarakat, jumlah penduduk, biaya promosi, harga pesaing dengan permintaan. Permintaan yang relatif stabil menentukan aktivitas operasi jangka panjang yang stabil pula, sedangkan permintaan yang fluktuatif menentukan produksi dengan persediaan yang besar. 1. Konsumen. Konsumen adalah raja bagi pemilik barang dagangan, karena tanpa konsumen barang dagangan tidak bisa dijual. Konsumen itu memiliki pendapatan yang terbatas. Ia mengadakan pilihan rasional atas konsumsinya. Pendapatan konsumen yang digunakan untuk membeli barang dagangan kaum kapitalis itu merupakan pendapatan kaum kapitalis dan sebagai sumber laba. Penentu pendapatan masyarakat adalah kesempatan kerja dan penentu kesempatan kerja adalah investasi. Penentu investasi adalah suku bunga dan penentu suku bunga adalah jumlah uang yang beredar. Dalam dunia bisnis, permintaan menentukan produksi. Jika permintaan tinggi, maka produksi tinggi, sesuai dengan kapasitas yang tersedia. Misalnya, kapasitas produksi yang tersedia 1000 unit output, bagian produksi tidak akan melayani permintaan di atas 1000 unit output, kecuali di subkontrakan. Jika permintaan secara konstan, misalnya 1500 unit output, maka perusahaan akan mengadakan investasi pabrik baru. Dengan demikian, ekspansi usaha ditentukan oleh permintaan. Berarti permintaan menentukan jumlah bahan yang akan digunakan dalam proses produksi, jumlah buruh, dan besarnya biaya overhead pabrik. Semua kegiatan itu akan menyediakan biaya untuk proses produksi dan proses bisnis. Fungsi utilitas barang. Dasar permintaan adalah kegunaannya. Fungsi kegunaan ialah memenuhan kebutuhan dan kepuasan. Kepuasan konsumen meliputi harga, kualitas, kecepatan distribusi, dan pelayanan purna jual. Harga harus terjangkau oleh daya beli masyarakat. Kualitas harus lebih baik dari produkin. Distribusi menyangkut produk tersebut mudah diperoleh, dan pelayanan purna jual menyangkut perbaikan, penggantian produk, dan layanan keluhan pelanggan konsumen mengkonsumsi barang dan jasa karena kegunaan utilitasnya. Utilitas dapat dikategorikan dua, yaitu utilitas total dan utilitas marginal. Utilitas total ialah tingkat kepuasan konsumen berdasarkan total konsumsinya, sedangkan utilitas marginal ialah tambahan kepuasan konsumen karena menambah konsumsinya. Kegunaan barang akan makin menurun jika konsumsi atas barang tersebut terus-menerus ditambah, atau dapat dikatakan utilitas marginal atau utilitas tambahan akan menurun jika konsumsi satu produk tertentu ditambah. Pernyataan yang demikian itu lazim disebut hukum utilitas marginal yang menurun. Utilitas total dan marginal dapat disajikan dalam tabel 6.1. Berikut adalah gambar 6.1, yaitu hubungan permintaan, produksi, dan keuangan. Pada gambar tersebut dijelaskan bahwa harga satu mobil Rp100, maka konsumen beli mobil satu buah, utilitas marginalnya
adalah 5. Kemudian beli 2, 3, 4, dan 5, utilitas marginalnya makin turun. Jika harga satu mobil Rp100, maka utilitas marginalnya adalah 1/5 kali dari Rp100, sama dengan Rp20. Angka 1/5 adalah tambahan konsumsi satu mobil dibagi utilitas marginal 5. Konsumen akan mengonsumsi barang alternatif yang mendapatkan utilitas marginalnya dengan utilitas marginal harga Rp20. Mereka akan menambah konsumsinya jika harga turun Rp20 per unit. Selanjutnya, jika konsumen membeli mobil kedua, maka utilitas marginalnya adalah 1/4 kali Rp100, sama dengan Rp25. Angka 1/4 adalah tambahan konsumsi satu mobil dibagi utilitas marginal 4. Selanjutnya kesimpulannya, 1. Makin menambah konsumsi, makin tinggi biaya kepuasan marginal. Selanjutnya adalah pilihan konsumen. Pada umumnya, konsumen mengonsumsi berbagai macam barang untuk mencari kepuasan berdasarkan pendapatan yang terbatas. Oleh sebab itu, tidak semua kebutuhan dan kepuasannya bisa terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan barang yang lain, ia harus mengorbankan barang yang lainnya. Misalnya, pendapatan konsumen dapat dibagi kebutuhan primer dan sekunder. Kedua kebutuhan itu bisa dipenuhi pada suatu titik tertentu. Ini disebut titik kepuasan sama. Artinya, jika konsumen ingin meningkatkan kebutuhan sekunder, ia harus mengorbankan kebutuhan primer dan sebaliknya. Berikut adalah gambar 6.2, kurva kepuasan sama, kombinasi konsumsi dan memberikan utilitas sama. Pada gambar tersebut dijelaskan, 1. Pada titik A, konsumen memperoleh 12 unit barang Y dan 4 unit barang X. 2. Pada titik B, konsumen memperoleh 8 unit barang Y dan 5 unit barang X. Untuk memperoleh tambahan konsumsi 1 unit barang X harus dikorbankan 4 unit barang Y. 3. Pada titik C, konsumen memperoleh 5 unit barang Y dan 6 unit barang X. Untuk memperoleh tambahan konsumsi 1 unit barang X harus dikorbankan 3 unit barang Y. 4. Proses yang demikian itu disebut hukum marginal rate of substitution. Artinya, tingkat perubahan yang makin menurun suatu barang, misalnya barang Y, untuk memperoleh tambahan 1 unit barang lain, misalnya barang X. Selanjutnya adalah garis anggaran. Garis anggaran ialah kombinasi barang yang mampu dibeli konsumen berdasarkan pendapatannya atau daya belinya. Secara ekonomi, pendapatan konsumen itu terbatas, tetapi keinginan tidak terbatas. Ia harus memutuskan kombinasi barang kebutuhan hidupnya berdasarkan pendapatannya. Berikut adalah gambar 6.3, garis anggaran. Pada gambar itu dijelaskan bahwa 1. Titik A, konsumen mendapat barang 3Y dan 4X. Titik B, konsumen mendapat barang 2Y dan 6X. Dan titik C, konsumen mendapat barang 1Y dan 8X. 2. Jika konsumen pendapatannya naik dan harga tetap, maka garis anggaran akan bergeser ke kanan. Artinya konsumen meningkat kesejahteraannya karena memperoleh lebih banyak barang Y dan X. 3. Jika konsumen pendapatannya turun pada harga tetap, maka garis anggaran akan bergeser ke kiri. Artinya konsumen menurun kesejahteraannya karena memperoleh lebih sedikit barang Y dan X. 4. Jika konsumen pendapatannya turun dan harga naik, maka konsumen meningkat kesengsaraannya. Selanjutnya adalah konsumsi optimal. Konsumsi optimal ialah titik kepuasan konsumen memenuhi kebutuhan berdasar anggaran yang dimilikinya, atau berdasar daya belinya, atau berdasar pendapatannya. Makin tinggi pendapatan, makin tinggi konsumsi, dan makin tinggi kepuasan konsumen jika harga tetap. Titik kepuasan dalam berbagai garis anggaran dapat disajikan pada gambar 6.4. Pada gambar tersebut dijelaskan bahwa 1. B1, B2, dan B3 adalah garis anggaran. Artinya, konsumen pendapatannya naik sehingga anggaran konsumsinya naik. 2.
U1, U2, dan U3 adalah kurva kepuasan sama. 3. Titik A, B, dan C adalah konsumsi optimal pada setiap garis anggaran. 4. Titik C, konsumen memperoleh lebih banyak barang Y dan X daripada tidak B dan A. Artinya konsumen pendapatannya naik pada harga tetap. Tetapi itu hanya ada pada teori saja. Karena jika pendapatan konsumen naik, harga barang pasti naik karena permintaan naik. 5. Jalur konsumsi disebut Income Expansion Path atau IEP. Pada titik A, B, dan C, di mana pendapatan konsumen naik pada harga tetap. 2. Permintaan. Demand ialah sejumlah barang dan jasa yang diminta oleh konsumennya ditentukan oleh harga itu sendiri. Harga barang, pesaing, pendapatan masyarakat, jumlah penduduk, tingkat bunga, promosi, kebutuhan, selera, status sosial, dan lain-lain. Permintaan tunduk pada suatu hukum yang disebut hukum permintaan. Pada umumnya, hukum permintaan disajikan hanya dalam hubungannya dengan harga barang itu sendiri. Jika harga rendah, maka jumlah komoditi yang diminta oleh konsumen tinggi, dan sebaliknya jika harga tinggi, maka jumlah komoditi yang diminta oleh konsumennya rendah. Keterangan gambar 6.5. 1. ABC adalah titik permintaan. 2. P sama dengan price, Q sama dengan quantity atau jumlah barang yang diminta. 3. Harga 16. Jumlah barang diminta konsumen 0. 4. Harga 12. Jumlah barang yang diminta konsumen 10 unit. 5. Harga 8. Jumlah barang yang diminta konsumen 22 unit. 6. Harga 4 rupiah. Jumlah barang yang diminta konsumen 30 unit. Pandangan fungsi permintaan dan penawaran adalah untuk barang-barang ekonomis yang adanya memerlukan pengorbanan sumber-sumber daya yang langka. Permintaan itu sendiri dari permintaan langsung dan permintaan turunan. Permintaan langsung ialah jumlah barang yang diminta oleh konsumen untuk konsumsi. Sedangkan permintaan turunan ialah untuk produksi. Barang atau jasa yang diminta langsung oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan yang berorientasi kepuasan disebut consumer goods. Sedangkan jumlah barang atau jasa yang diminta industri yang berorientasi laba disebut product goods. 3. Elastisitas permintaan. Dalam kegiatan ekonomi berlaku hukum sebab akibat. Misalnya, jumlah barang yang diminta naik disebabkan karena harga turun, pendapatan masyarakat naik, biaya promosi naik. Hubungan sebab dan akibat itu atau hubungan variabel bebas dan variabel terikat itu dapat dihitung secara matematika. Elastisitas dapat akibat atas perubahan variabel bebas tertentu dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap dalam variabel independen. Elastisitas permintaan demand elasticity atau E dapat dikatakan presentase perubahan dalam variabel dependen yang dengan persamaan sebagai berikut. Elastisitas permintaan bersifat negatif karena jika harga jual naik, jumlah kuantitas diminta konsumen turun, dan jika harga turun, jumlah yang diminta konsumen naik. Elastisitas demand juga dapat disajikan dengan pertanyaan sebagai berikut. Elastisitas hakikatnya mengukur hubungan sebuah fungsi, yaitu mengukur pengaruh X variabel independen dalam hal permintaan
pada umumnya adalah harga perbedaan masyarakat, pendapatan masyarakat, biaya, advertensi, dan lain-lain. Terhadap Y, variabel dependen dalam hal permintaan adalah jumlah barang yang diminta atau demand atau dinyatakan dalam simbol Hi. A. Titik elastisitas titik ialah mengukur perubahan variabel bebas terhadap variabel terikat pada suatu titik tertentu. Rumus elastisitas titik dapat disajikan berikut ini. 1. E sama dengan persen AHI atau persen AP. 2. E AHI atau O atau AP atau P atau 3. 3E AHI atau P dikali P atau HD. B. Busur elastisitas. Busur ialah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sepanjang kisaran tertentu atau mengukur elastisitas rata-rata sepanjang kisaran tertentu dari sebuah fungsi. Rumus elastisitas busur atau interval harga terhadap dapat disajikan. 1. AHI rata-rata Hi, AP rata-rata P, atau 2. AHI atau AP kali rata-rata P atau rata-rata Hi. Kemungkinan elastisitas permintaan atas harga. Elastisitas permintaan atas harga bisa 5 kemungkinan, yaitu 1. Inelastik sempurna, P naik atau turun, Hi tetap. Perubahan dapat menyerap semua income konsumen. 2. Elastik sempurna, P tetap, Hi naik atau turun. Perusahaan dapat menjual barang tak terbatas. P lebih dari 1 elastik. 3. EP sama dengan 1 sama dengan unitari elastik. Jika AHI atau Hi sama dengan AP atau P, TR tak berubah pada naik atau turun. 4. EP kurang dari 1 sama dengan inelastik. Jika AHI sama dengan Hi kurang dari AP sama dengan P. 5. Elastis. Jika AHI sama dengan Hi lebih dari AP sama dengan P. C. Elastisitas harga silang permintaan suatu barang tidak hanya dipengaruhi oleh barang itu sendiri, tetapi dipengaruhi oleh harga barang lain. 1. Produk pengganti atau barang substitusi. Misal barang X dengan Y. Jika harga barang X naik, maka permintaan Y naik, disebut elastisitas silang positif. 2. Produk pelengkap atau barang komplementer. Misal barang A dengan B. Jika harga A naik, maka permintaan barang B turun, disebut elastisitas silang negatif. 3. Elastisitas harga silang ialah ukuran daya tanggap permintaan akan satu produk terhadap perubahan harga dalam harga produk yang lain. Elastis sempurna, jumlah diminta tak terbatas pada harga tetap, misalnya bensin. Pada inelastis sempurna, berapapun harga jumlah yang diminta tetap, misalnya komoditi garam. Contoh tersebut tidak mutlak tepat barang substitusi. Contoh, harga barang Y Rp5 naik menjadi 6, permintaan barang X 10 naik menjadi 12. Elastisitas silang. Elastisitas silang barang komplementer. Contoh, harga barang Y Rp5 naik menjadi Rp6, permintaan barang X 10 turun menjadi 6. Elastisitas silang.
Selanjutnya, faktor-faktor yang menentukan permintaan individual. Jack Hirschleifer menjelaskan faktor-faktor yang menentukan permintaan individual adalah 1. Keeratan sifat barang substitusi. Permintaan suatu barang akan elastis jika banyak barang pengganti. 2. Barang mewah lawan kebutuhan. Permintaan barang mewah akan lebih elastis dibandingkan barang kebutuhan. 3. Pentingnya barang. Barang yang penting akan lebih elastis daripada barang yang tidak penting. 4. Barang mahal lawan barang murah. Barang mahal lebih elastis dibanding barang yang murah. Selanjutnya 4. Elastisitas pendapatan. Pendapatan ialah sejumlah uang atau sesuatu yang dapat diukur dengan uang, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk konsumsi. Pendapatan masyarakat. Jika pendapatannya naik, maka konsumsinya naik. Barang inferior. Logika konsumen. Jika pendapatannya naik, mereka cenderung mencari barang normal atau superior. Contoh, pendapatan dari Rp5 menjadi Rp6. Barang interior diminta atau dari 10 turun menjadi 6. Elastisitas permintaan atas pendapatan. Barang superior. Logika konsumen. Jika pendapatannya naik, mereka cenderung menambah konsumsi barang superior. Contoh, pendapatan dari Rp5 menjadi Rp6. Barang superior yang diminta atau dari 8 naik menjadi 9. Elastisitas pendapatan dan permintaan. Pendapatan perusahaan. Penerimaan total atau total revenue atau TR perusahaan merupakan acuan seluruh kegiatan perusahaan. Kegiatan perusahaan merupakan biaya. Selanjutnya, menghitung elastisitas permintaan. Untuk menghitung elastisitas permintaan disajikan data dalam tabel 6.4, di mana PK price barang, X hasil produksi perusahaan yang bersangkutan, PC price kompetitor, PM pendapatan masyarakat, JP jumlah penduduk, TB tingkat bunga, Pro biaya promosi, DX demam barang. Estimasi periode 13 itu didasarkan pada variabel bebas adalah periode yang variabel terikatnya adalah PX, PC, PM, JP, TB, Pro. Selanjutnya tabel 6.6, 6.5. Hasil data dengan Excel. Selanjutnya tabel 6.6 elastisitas titik. Selanjutnya tabel 6.7 elastisitas busur atau interval. Selanjutnya studi kasus PT Bogor. Satu perusahaan memiliki data sebagai berikut, di mana PX price barang, X hasil produksi perusahaan yang bersangkutan, PC price kompetitor, PM pendapatan masyarakat, JP jumlah penduduk, TB tingkat bunga, Pro biaya promosi, DX demand barang, X. Estimasi periode 13 itu didasarkan pada variabel bebas. X adalah periode dan variabel terikatnya adalah PX, PC, PM, JP, TB, dan Pro. Diminta untuk menghitung harga hipotetik elastisitas titik dan elastisitas interval atau busur. Studi kasus PT Bogor 2, di mana PX price barang, X hasil produksi perusahaan yang bersangkutan, PC price kompetitor, PM pendapatan masyarakat, JP jumlah penduduk, TB tingkat bunga, Pro biaya promosi, DX demand barang, X. Estimasi periode 13 itu didasarkan pada variabel bebas. X adalah periode dan variabel terikatnya adalah PX, PC, PM, JP, TB, dan Pro.